Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Coba. Oke. Baik, semuanya udah hadir ya? Masih kurang berapa orang lagi? Kalau di absensi saya ada 21. Berarti baru 15. 6 orang lagi nih. Em, kita mulai aja sambil nunggu. Kita udah telat lebih 10 menit ya. Hari ini kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok 2, Iya, Pak, obat batuk. buat batuk. Oke. Silakan Malam. Boleh dimulai, Pak? Boleh Oke, dimulai, Pak? silakan. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai obat batuk. PPT ini disusun oleh saya, Malako Mahasari, kemudian Kak Muhammad Romli, dan Kak Septi Berta. Batuk adalah refleks fisiologi yang terjadi untuk memproteksi paru dari trauma mekanik atau proses pertahanan alami untuk menjaga saluran pernafasan dengan mencegah masuknya benda asing pada saluran pernafasan dan mengeluarkan sekret yang tidak normal yang berada dalam saluran pernafasan. Batuk dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan karakteristik. Berdasarkan durasi, batuk terbagi menjadi batuk akut bila berlangsung kurang dari 2 minggu, dan batuk kronik apabila telah berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Selain batuk akut dan batuk kronik, terdapat pula istilah batuk kronik berulang, yaitu batuk yang berlangsung selama 2 minggu, dan atau batuk yang berulang sedikitnya 3 episode dalam 3 bulan berturut-turut dengan atau tanpa gejala respiratori atau non-respiratori lainnya. Kemudian, sebagian besar batuk merupakan batuk akut. Secara umum, batuk akut tidak terlalu menjadi masalah dalam tata laksananya. Batuk akut biasanya merupakan gejala dari infeksi respiratori akut yang sebagian besar disebabkan oleh virus, yang biasanya akan membaik sesuai dengan selesainya proses inflamasi. Itu sebabnya penyakit karena virus dan disebut penyakit yang suasirna atau self-limiting disease. Penyakit batuk akut berikutnya akan inhalasi zat-zat iritatif terhadap saluran respiratori, misalnya asap rokok, debu, dan lain-lain. Pada orang yang tidak hipersensitif, batuk akut akan reda bila rangsangan iritan sudah tidak ada lagi. Batuk akut dapat pula disebabkan oleh aspirasi benda asing yang perlu dipikirkan jika terdapat keadaan berikut, yaitu riwayat tersedak benda padat atau cair, batuk paroksimal, ada bunyi wheezing di salah satu hemitoraks, stridor. Kemudian berdasarkan jenisnya, batuk dibagi menjadi dua, yaitu batuk produktif dan batuk non-produktif. Batuk produktif disebut sebagai batuk efektif karena mengeluarkan mukus atau dahak dari paru-paru. Batuk produktif kebanyakan adalah akut dan sering disebabkan infeksi bakteri dan virus. Batuk yang memproduksi dahak hampir sepanjang hari selama 3 bulan untuk 2 tahun berturut-turut memenuhi diagnosis bronkitis kronis. Batuk dikatakan produktif jika menghasilkan dahak lebih dari 30 mili per hari. Batuk jenis ini sebaiknya jangan dihentikan kan karena infeksi rekuren dan konstan tetap ada dan jika dihentikan maka tidak ada mekanisme untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, dipilih pengobatan untuk mengencarkan dahak sehingga mudah dikeluarkan melalui batuk. Sedangkan batuk non-produktif disebut juga batuk tidak efektif karena tidak akan mengeluarkan mukus atau dahak dari paru-paru. Batuk non-produktif juga merupakan batuk kering dan batuk iritasi tanpa dahak. Batuk non-produktif biasanya kronis dan sering disebabkan oleh iritasi, debu, dan asap rokok. Didapatkan prevalensi batuk 3 kali lipat lebih besar di antara perokok dibandingkan dengan yang tidak pernah merokok.
Kemudian di sini ada klasifikasi batuk. Ada batuk kering, basah berdahak, dan paroksimal. Batuk kering itu karakteristiknya akibat iritasi saluran respiratori atau inflamasi di luar saluran respiratori, dan basah berdahak akibat hipersekresi atau gangguan kebersihan mukosiliar. Kemungkinan penyebab batuk keringnya adalah dapat berupa fase awal penyakit saluran respiratori atau kelainan di luar saluran respiratori, misalnya otitis, dan kemungkinan penyebab basah berdahak adalah fase lanjutan penyakit protracted bacterial bronchitis, fibrosis kritis, bronkiektasis, pneumonia, primary ciliary dyskinesia, dan asma. Kemudian di sini ada tabel obat yang digunakan. Untuk zat aktif asetilsistein itu nama dagangnya ada asetilsistein, kemudian ada fluid dari Indofarma. Kekuatan dan bentuk sediaannya itu ada 200 mg dalam bentuk kapsul, kemudian ada juga fluimusil, produsennya Zambon Spa. Kekuatan dan bentuk sediaannya itu sirup 100 mg. Kemudian untuk zat aktif N-asetilsistein itu ada alstein dari produsen Samparindo Perdana dengan kekuatan 200 mg dalam bentuk kapsul. Kemudian ada Nistek dari Paros dengan bentuk sediaan kapsul dengan kekuatan 200 mg. Ada juga Pegfilsil dari produsen Etika dengan kekuatan sediaan 200 mg dalam bentuk kapsul. Dan ada Simocil dari produsen Mercy Pharma. Mercy Pharma yaitu bentuk sediaannya kapsul dengan kekuatan sediaan 200 mg. Ya, ada Ambroxol dengan nama dagang Ambroxol dari Indofarma. Sediaannya ada Ambroxol HCl 30 mg tablet yang memiliki kandungan 15 mg per 5 ml sirup. Selanjutnya ada Berea dari produsennya Zenith. Isinya juga sama Ambroxol HCl 30 mg. Lalu ada Betalitik. Produsennya dari MBF. Sediaannya ada Ambroxol 30 mg tablet. Ada Broncopon itu dari Kombipan. Isinya Ambroxol HCl 15 mg per 5 ml sirup. Lalu ada Broxalis dari Dernovam, itu ada Ambroxol HCl 30 mg 15 ml per 5 ml sirup. Lalu ada masih kandungan Ambroxol, merek dagangnya Delis. Produsennya Armoxindo Pharma, isinya Ambroxol HCl tablet. Lalu ada Epexol dari Sanbe Pharma, isinya sama Ambroxol HCl 30 mg, 15 mg per 5 ml tablet dan sirup. Lalu ada Expropec, dia dari Guardian Pharmatama, isinya sama Ambroxol HCl 30 mg yang 15 mg per 5 ml tablet dan sirup. Lalu ada Galpec dari Galenium, isinya Ambroxol HCl juga, sama Gunapec dari Sulfi Superi, nya Ambroxol tablet. Lalu ada Holycost dari Holy Pharma, isinya Ambroxol sirup. Selanjutnya ada Paxol, produsennya dari Gratia Husada, isinya Ambroxol sirup. Lalu ada Interpack dari Interbat, isinya Ambroxol sirup juga. Lalu ada Limoxin dari Paros, Ambroxol HCl sirup. Dan ada Molapec dari Molek Ayus, isinya Ambroxol sirup. Selanjutnya ada Musera, produsennya dari Otto, isinya Ambroxol tablet. Yang Mukopek, produsennya dari Boehringer, isinya Ambroxol sirup. Terus selanjutnya ada Mukos, produsennya dari Mepropam, isinya Ambroxol sirup. Ada Mucoxol, produsennya dari Tempo, isinya Ambroxol sirup. Dan selanjutnya ada Novanibox,
dari Nuvarindo, isinya Ambroxol syrup. Lalu ada Novopek, produsennya Novaparin, isinya Ambroxol HCl, tablet dan sirup. Lalu ada Promethol dari Gracia Farmindo, sediaannya Ambroxol HCl tablet. Lalu ada Propek, ada dari Promedado, isinya Ambroxol 30 mg tablet, 15 mg per 5 ml sirup. Lalu ada Roperton, isinya produsennya Ipars, isinya Ambroxol sirup. Ada Celebrox, produsennya dari Sejahtera Lestari, isinya Ambroxol tablet. Ada Silopek dari Piridam, isinya. Lalu ada Ambrosol lagi isinya, nama dagangnya Transmo, produsennya Kalbe Farma, sediaannya Ambrosol tablet. Lalu Transbroncho, isinya Kalbe Farma, itu Ambrosolnya untuk sediaannya sirup. Lalu Zekazol, First Medi Pharma, itu Ambrosolnya tablet dan sirup. Lalu ada Edopek, produsennya Erlimpex, itu isinya Erdostein 300 mg kapsul. Selanjutnya ada Edotin, produsennya Veron, isinya protein 300 mg kapsul. Lalu ada Bromhexin, nama dagangnya Asekrin, produsennya dari Bima Mitra, isinya Bromhexin HCl tablet. Lalu ada Disolvon dari Squariner, isinya Bromhexin tablet dan Elixir. Lalu ada Bromefon, Mega Eta Pharma, isinya Bromhexin sirup. Lalu ada Bromifar, dari Ivars, isinya Bromhexin kaplet. Dan ada Bronex dari Zenith, isinya Bromhexin tablet. Selanjutnya ada difenhidramin. Selanjutnya ada difenhidramin, nama dagangnya ada Ponkodril, dia produsennya Armoxindo. Kekuatannya itu atau sediaannya difenhidramin sirup. Lalu ada Pokondril DMP, itu sediaannya difenhidramin HCl sirup. Lalu ada Rofadil dari Garma Pharma, sediaannya difenhidramin sirup. Ada OBH, itu produsennya dari Infarmin, nya sukus liquid. Ada OBH saset dari Konimex, isinya sukus liquid juga. Dan OBH Nelco, produsennya Nelco, isinya GG. Lanjut, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih.
Pak, maaf, udah boleh di stop share, Pak? Harus ada yang nanya dulu baru boleh. Kalau nggak ada yang nanya nggak boleh stop share. Baik, Pak. Kalau boleh nanya, saya mau nanya deh. Dari obat-obatan yang disampaikan tadi itu sudah dimasukkan penggolongan-penggolongan obatnya nggak? Ini obat ini golongan apa, ini golongan apa? Belum, Pak. Seperti penggolongan misalnya obat batuk dan batuk berak dan batuk lainnya gitu ya, Pak? Jadi penggolongan batuk kan banyak ya. Iya. Penggolongan obat batuk yang kalau yang biasa di apa namanya di obat-obatan itu kan banyak tuh batuk akut, subakut, atau kronis atau penggolongan obat batuknya apa? Batuk produktif atau penggolongan obat batuknya termasuk apa? Contoh obat batuk mukolitik, ekspektoran, atau obat batuk dekongestan kan juga ada tuh. Ini masuknya kemana? Ada juga obat batuk yang narkotik kan? Ya enggak? Contohnya apa? Kodein, Pak. Kodein. Udah pernah minum? Pernah nyediain buat pasien aja ya? Mungkin ya. Racikan atau bisa juga pernah nggak obat batuk yang dimasukkan ke dalam sirup? Kodein digerus masukin lagi ke dalam sirup. Belum pernah ya. Jadi ada juga obat yang racikan macam-macam. Nanti silakan aja ditambahkan lagi penggolongan. Jadi ada golongan-golongan obat yang nanti dilengkapi itu di belakang. Ya. Baik, Pak. Oke, ada yang mau nanya nggak tentang batuk? Banyak harusnya. Ini kan penyakit yang kalau dikatakan ringan ya bisa juga dikatakan ringan, tapi ini penyakit berat juga bisa dikatakan berat, dan bahkan ini juga bisa dikatakan bukan penyakit ya. Harusnya bukan penyakit. Nggak ada? Kalau nggak ada bisa di stop share. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya coba share ya ini materi tentang batuk juga ya, spesialnya obat batuk. Udah muncul? Udah, Pak. Saya bahas kelas juga tentang basicnya ya. Nambahin tadi udah lengkap juga dari kelompok sebelumnya. Malah dan teman-teman ya, ini saya nambahin tentang batuk. Jadi kalau batuk tentu ini identik dengan saluran pernapasan ya. Eh, ada bagian atas kah, bagian bawah. Kalau salah satu aja bagian tersebut mengalami permasalahan dengan berbagai macam gangguan di situ, itu akan bisa menyebabkan terjadinya simptom atau gejala batuk. Jadi batuk itu sendiri sebenarnya bukan suatu penyakit ya. Dia termasuk apa kalau bukan penyakit? Batuk itu kalau bukan katakan bukan penyakit, tapi semua orang bilang obat batuk. Jadi kalau obat batuk penyakit batuk itu batuk penyakit dong, karena diobatin. Gimana? Batuk itu
salah satu sistem kekebalan tubuh. Karena batuk inilah yang nantinya akan membantu tubuh kita untuk melawan penyakit atau mencegah terjadinya penyakit yang semakin berkembang, atau juga sebagai penanda atau yang ngasih tahu lah di dalamnya ada masalah loh, kemudian dia batuk. Jadi batuk itu sebenarnya bukan penyakit, tapi termasuk sistem imunitas dan juga sebagai penanda di tubuh kita. Kalau sebagai ketika orang sedang makan, kemudian ngobrol gitu ya, kemudian akhirnya tersedak batuk, itu artinya klep antara makanan sama pernapasan sama saluran pencernaan itu terbuka tuh pada saat makan. Akhirnya makanan mau masuk ke dalam saluran pernapasan, dicegah dengan adanya batuk-batuk orang tersebut supaya apa? Supaya nanti makanannya dibuang lagi keluar. Itu kan sistem pertahanan jadinya ya di dalam tubuh kita. Kemudian paru-parunya bermasalah. Paru-parunya ada lendirnya atau paru-parunya ada peradangan. Kita tahu ada bronkitis, kemudian ada laringitis, pokoknya belakangannya ada itis itu ada peradangan. Ketika itu terjadi, orangnya batuk. Sakitnya bukan batuk, tapi penyakitnya disebut dengan ya radang tenggorokan, laringitis, faringitis gitu ya. Kemudian di bagian bronkosnya bronkitis, penyakitnya baru yang tadi itu. Sedangkan batuknya itu salah satu simptomnya, gejala yang menunjukkan kalau memang di dalamnya sedang bermasalah ya. Nah, kemudian ini kalau bicara mengenai bagian bawah, ini ada trakea terus ke bawah ke bronkus. Di sini pun juga simptom-simptom yang sering terjadi merangsang seseorang menjadi batuk. Apalagi yang sudah di bagian bronkus sampai alveolus, itu kalau terjadi sumbatan, orang-orang asma kan gejala utamanya juga salah satunya batuk, kruk-kruk udah mulai. Kemudian pernapasannya sudah mulai mengalami penyempitan. Karena ada lendir, menyempit juga, akhirnya simptomnya pun juga akan mengalami batuk ya. Nah, kemudian di bagian batuk ini, di batuk itu sendiri, ya, ini, kalau dilihat dari penyebabnya, itu macam-macam ya. Jadi dikatakan batuk ketika terjadi respon respirasi, jadi respon tiba-tiba dan eksplosif ya, meledak-ledak gitu, yang bertujuan untuk mengeluarkan material dari saluran napas dan mencegah masuknya cairan atau makanan ke dalam saluran napas. Jadi ini yang saya katakan sebagai simptom tadi ya, gejala dan juga menghambat atau sebagai sistem pertahanan ya. Penyebabnya apa? Macam-macam yang ada di sini. Kalau ada infeksi pada saluran pernapasan atasnya, batuk asma yang tadi yang disampaikan, kemudian semuanya banyak lendirnya, penyempitan pembuluh bronkospasme atau bronkokonstriksi ya, itu akibatnya juga batuk. Bronkitis kronis, rhinosinusitis, bahkan di bagian hidung pun juga kalau ada peradangan di situ, efeknya juga batuk, bersin dan juga batuk. Obat-obatan peradangan juga bisa menyebabkan, kemudian iritasi dari luar juga. Jadi banyak sekali yang menyebabkan terjadinya batuk itu sendiri. Nah, bagaimana refleksnya? Refleksnya balik lagi dia dimulai dari sistem pernapasan. Kemudian dari sistem pernapasan ini akan membawa sinyal batuk dari sensori ke saluran pusat atau pusat batuk. Kemudian pusat batuk akan membawa sinyal ke bawah, baru nanti akan buat kontraksi otot-otot di bagian pernapasan kita, baru keluarlah batuk ya. Itu refleksnya. Nah, proses terjadinya mekanisme batuk ini ada proses yang disebut dengan fase iritasi. Ini buat tambahan materi teman-teman ya. Kalau pada fase iritasi ini salah satu saraf sensorik atau saraf referen dari nervus glosopharyngeal ya, di bagian faring kita itu bisa menyebabkan merangsang reseptor batuknya akan terangsang. Ketika udah terangsang, nanti glotis klepnya tersebut secara refleks terbuka sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi pada otot laring. Otot laringnya kontraksi. Udara cepat dengan cepat dan dalam sudah banyak masuk ke dalam paru-paru dan ekspirasinya lebih cepat dan lebih kuat. Ngeluarinnya lebih cepat, jadi kerasa batuknya.
Kemudian baru di fase kompresi, penekanan tersebut glotisnya tertutup selama 0,2 detik akibat kontraksi otot tadi, sehingga terjadi batuk yang efektif. Baru keluarlah batuk. Ya. Dan batuk pun juga tanpa glotis yang menutup juga bisa terjadi. Kemudian fase yang terakhir, ekspirasi ngeluarinnya, glotisnya terbuka secara tiba-tiba akibat kontraksi dan autoekspirasi, terjadi pengeluaran udara dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, disertai dengan pengeluaran benda-benda asing dan bahan-bahan yang lain. Makanya di sini ada benda-benda asing itu bukan di dalam semua benda keluar ya, apapun di dalam organ keluarga. Tapi namanya di saluran pernapasan, di saluran menuju paru-paru tersebut, benda asingnya kan banyak. Lendirnya banyak di situ, bakteri-bakterinya juga banyak di situ. Makanya ketika seseorang batuk, itu ada etikanya ya. Ketika batuk gimana? Ya jangan ke muka orang, jangan ke dekat orang, ke tangan, seperti itu. Supaya batuknya nggak nyebar. Karena salah satu penularan yang terbanyak, salah satu penularan yang mudah ya, melalui udara ya lewat batuk ini. Makanya orang-orang yang TB, kalau asma kan nggak menular ya. Kalau TB, TBC itu jangan sampai dekat dengan butiran cairan yang keluar dari batuk tersebut. Karena itu sudah banyak sekali mengandung benda-benda asing, khususnya Mycobacterium tuberculosis. Itu yang terhirup dengan orang, ditambah lagi dengan mungkin pada saat itu daya tahan tubuhnya sedang tidak kuat, sehingga akan bisa menyebabkan tertularnya dari penyakit tersebut ya. Nah, kemudian kalau batuk diklasifikasikan ada batuk yang berdasarkan lamanya maupun juga karakteristiknya. Kalau dilihat dari lama berlangsungnya, ada orang yang batuk cuma ya 1 hari, 2 hari, atau ya paling lama orang dewasa 3 minggu, itu disebut dengan batuk yang akut. Karena orang kalau udah batuk, pengennya cepat banget sembuh gitu. Padahal kadang-kadang bisa sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh, minggu ganti-ganti lagi obat dan yang lain. Padahal itu masuk dalam batuk yang akut ya. Dicek kalau memang di dalamnya memang banyak lendirnya, ya lendirnya kalau nggak ada apa-apain, batuknya tetap akan ada terus. Kalau udah lebih lama, dewasa 3 sampai dengan 8 minggu, jadi bisa sampai dengan 2 bulan batuk itu udah subakut. Tapi kalau udah lebih dari 8 minggu, ini termasuk yang kronis. Tapi kalau untuk anak-anak, 2 minggu pun udah dikatakan kronis. Ini makanya di sini sebagai penanda, ini bukan hanya terjadi gangguan pada saluran pernapasan, tapi biasanya memang banyak sekali kondisi yang menyebabkan kerusakan daripada bagian pernapasannya. Akibat apa? Akibat dari berbagai hal. Kalau TBC yang masuk, Mycobacterium tuberculosis, pasti dia akan merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam paru-paru tersebut. Ya. Kalau dilihat dari karakteristiknya, ini yang kita sering dengar, batuk kering, batuk basah, batuk non produktif, dan batuk produktif. Kalau batuk kering, cuma gatelnya luar biasa, tapi lendirnya nggak ada, biasanya lebih banyak pakainya antitusif. Antitusif yang paling banyak digunakan. Untuk apa? Menekan efek batuk tersebut. Nah, batuk non produktif. Tapi kalau batuknya batuk basah atau batuk produktif, maka ini perlu penambahan mukolitik. Muko itu apa? Muko, nama lain dari apa kalau muko? Ada yang punya muko? Udah searching? Muko itu mukus ya, mukus atau lendirnya. Kalau litik apa? Suara saya masih kedengaran nggak sih? Sendiri apa ada ini ya dengar nih? Kedengaran nggak? Memang putus nih. Halo? Iya, Bapak kedengaran, Pak. Ada Pak suara. Kedengaran. Oh ya, oke. Kalau muko litik apa litik? Bahasa lain litik? Ini nggak tahu atau nggak mau jawab? Peluruh ya, Pak? Peluruh gitu ya, Pak? Penghancur, tepatnya menghancur. Litik itu lisis, menghancurkan. Lisis. Ya, bahasa lain dari lisis. Lisis itu menghancurkan kan. Jadi menghancurkan lendir. Mukolitik. Jadi mukolitik itu menghancurkan lendir. Salah satu
Contoh obat-obatan yang mukolitik apa? Ekspektoran apa? Ambrosol Yang bukan Pak? Pengencer. Ambrosol mungkin lebih ke pengencer ekspektoran ya. Kalau Bromhexin, mukolitik apa? Yang belakangnya, mucohexil, Astatin sulfadein. ya Pak. nah, ya erdostein, gitu-gitu ya. Erdostein. Jadi kalau mau lihat lebih detail lagi ke dalamnya, si mukus ini ada ikatan disulfida namanya. Ikatan disulfida itu yang membuat si lendir tersebut, ikatan tersebut yang akan membuat lendir dengan lendir itu agak sulit untuk dipisahkan, nempel kuat. Tambah lagi dengan lendir dengan si saluran napas, nempelnya kuat juga ikatan disulfidanya ya. Nah, ikatan disulfida ini biasanya kalau dengan menggunakan mukolitik seperti erdostein, itu dia memotong-motong tuh ikatan disulfidanya, dipotong-potong ikatannya sehingga lendir tersebut dibuat menjadi semakin tidak kuat ikatan dengan satu dengan yang lain. Jadi potong-potong lah ya, kayak kue dipotong-potong gitu. Sehingga pada kondisi itu terkadang pasiennya justru batuknya semakin semakin berat. Kadang-kadang pasien komplain tuh ke dokternya atau obatnya kadang nggak diteruskan. Kenapa? Kok minum obat batuk, batuknya makin parah. Kenapa kok minum erdostein kok batuknya makin jadi ya anak ini? Justru pada saat itu lagi dibongkar tuh, lagi dikeluarkan mukusnya semakin banyak mukus yang dikeluarkan justru semakin bagus dong ya. Tapi biasanya dalam sehari 2 hari lah itu yang sedang meningkat. Nanti setelah itu, ketika lendirnya sudah dibuang, maka nanti akan batuknya akan semakin reda. Ya. Jadi yang diobati bukan batuknya, batuk kan simptom ya, tapi yang dihancurkan adalah litik atau dilisiskan itu mukusnya. Ketika mukusnya udah nggak ada, semakin berkurang, nanti baru batuknya akan hilang dengan sendirinya. Ya. Jadi bukan batuknya dikasih obat batuk segala macam, tapi kalau lendirnya tidak dibuang, ya batuknya akan tetap ada. Jadi memang perlu dilihat ini batuknya batuk apa ya? Batuk keringkah atau batuk non produktif atau batuk yang produktif yang di dalamnya juga ada lendir. Makanya kalau anak-anak yang biasa batuknya lendir, biasanya terjadi hipersekresi mukus. Hipersekresi mukus itu lendirnya produksinya lumayan banyak. Nah, tersebut. Ketika lendirnya produksi lumayan banyak, akibatnya menutup saluran pernapasan. Ketika saluran pernapasan tertutup, ya itu akan menyebabkan sesak ya. Makanya ada wheezing. Wheezing itu kayak suara oksigen lewat di tempat yang sempit, tapi di saluran napas. Ya, itu biasanya anak-anak kecil banyak. Ada yang sampai ke jadi asma, ada yang cuma sekedar cuma sampai ke lendir-lendir itu aja. Coba kalau udah asma itu yang bahayanya. Bahayanya nanti dilihat dari sisi berapa lama sih dia tuh sering kambuhnya, persistennya seperti apa, apakah dia sebulan sekali atau 2 minggu sekali masih kambuh, itu pada kondisi cuaca tertentu ya. Nah itu biasa pengobatannya itu juga banyak menggunakan mukolytik. Bahkan sampai ke obat-obatan yang digunakan secara nebulizer, itu pun mukolytik juga isinya tuh yang diberikan untuk menghancurkan si mukus-mukus tersebut. Banyak yang obat-obatan digunakan. Nanti di obat asma kita lebih detail ngomong. Kemudian bagaimana dengan penata laksanaan batuk ini? Ketika batuk yang non-produktif, non-spesifik, dewasa, itu diberikan antitusif. Anak-anak biasanya diberikan antitusif juga hanya untuk yang kasus pertusis ya, batuk pertusisnya. Sedangkan kalau batuk karena rinitis alergi, itu antihistamin, ya nama alergi antihistamin, plus kortikosteroid kadang diberikan. Kortikosteroid anak-anak yang sering diberikan itu inhalasi. Mungkin kalau nama obatnya, kalau yang di apotek banyak tuh. Salah satunya mungkin Pulmicort ya, itu salah satu kortikosteroid yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Kemudian rhinosinusitis kronik itu kortikosteroid dan antibiotik diberikan. Kemudian batuk karena asma, asma ini yang salah satunya perlu penambahan bronkodilator segera. Bronkodilator apa? Bronkodilator Melebarkan ya Pak, bronkus. ya bronkus. Ya vasodilator kalau di pembuluh darah kan. Kalau ini di bronkusnya dilebarkan bronkodilator. Karena ketika orang asma bronkusnya nggak dilebarkan,
napasnya semakin sesak. Napasnya semakin sesak, oksigennya semakin sedikit yang bermuter ya, dan itu bisa membahayakan jiwa. Makanya perlu bronchodilator. Bahkan yang semprot aja juga bisa diberikan segera supaya dia ngebuka, gitu ya. Plus lagi kortikosteroid yang inhalasi buat radangnya itu bisa diberikan. Kemudian karena infeksi bakteri, sekarang pakai antibiotik udah jelas pasti, tapi yang dewasa karena diberikan juga kodein maupun juga anak-anak yang racikan biasanya. Yang sebelah kanan bisa ditambahkan kodein juga. Batuk karena GERD, nah ini batuk tapi akibat dari naiknya asam lambung ke kerongkongan ke esofagus. Itu perlu juga PPI. Kalau buat anak itu belum direkomendasikan kalau mau pakai PPI. Kemudian batuk karena iritan, ya jelas harus dihindari ya paparan iritannya. Selama iritasinya nggak bisa dihindari, jadi akan batuk terus. Paling yang bisa dilakukan pemberian kortikosteroid maupun juga antihistamin. Tapi yang paling jelas harus dihindari. Nah, antitusif ini juga bisa ditambahkan untuk mengatasi gejala batuk non produktif pada penyakit tadi ya yang ada di atas. Kemudian penyakit sistem pernapasan paling banyak batuknya itu adalah rinitis, asma, dan batuk. Rinitis tentu yang terjadinya pada membran mukosa hidung disertai dengan gatal, bersin, hidung tersumbat. Sedangkan kalau dekongestan itu yang sering terjadi menyebabkan konstriksi di arteriol di mukosa hidung, menyebabkan mampet. Kalau mampet kan napasnya susah ya. Anak kecil atau orang dewasa pun juga kalau udah mampet, influenza itu pasti akan membuat napasnya akan susah. Makanya di sini kadang-kadang obat-obatan itu dikombinasikan antara antihistamin, kortikosteroid, analgetik, dan lainnya untuk menghilangkan gejala yang menyertai flu. Kompleks jadinya. Ya. Makanya sedang obat-obatan yang ada pun juga kadang nggak cukup hanya pemberian dekongestan aja, tapi dikombinasikan lagi dengan antihistamin. Rinos misalnya, Rinos itu kan ada loratadinnya sebagai antihistamin, ada pseudoephedrine sebagai dekongestannya. Jadi udah mulai banyak ada penambahan obat-obatan yang lain. Kemudian, nah, infeksi pernapasan yang masih mukus lendir sehingga menyebabkan perubahan dari banyaknya sekret atau lendir tadi menyebabkan mukus sukar dikeluarkan dan menyebabkan sesak. Biasanya asetilsistein, karbosistein, endostein, mukolitik yang berfungsi mengencerkan, menghancurkan si kata disulfida tadi sehingga dahaknya menjadi lebih encer. Kemudian sebagai ekspektoran guaifenesin ya, gliseril glycolat dan juga natrium klorida, NaCl biasanya diberikan pada saat nebulizer aja supaya nanti mukus-mukus tersebut mudah untuk dikeluarkan. Dan batuk yang tidak menghasilkan sekret disebut dengan batuk kering. Nggak ada lendirnya, nggak ada kerek-kereknya, dan biasanya gejalanya itu gatel banget. Dan sampai suaranya serak ya, suaranya hilang. Maka pada kondisi ini biasanya diberikan antitusif, obat-obatan membuat refleks batuk di susunan saraf pusat. Yang banyak digunakan yaitu kodein, dextromethorphan, dan juga noscapin. Makanya dextromethorphan salah satu obat-obatan yang akan menyebabkan penekanan pada sistem saraf pusat. Terkadang itu yang juga sering disalahgunakan efek tersebut. Nah, ini tabel-tabelnya. Jadi ada golongan nama zat aktif, golongannya apa, obat batuk mukolitik kah, apa ekspektoran, kemudian dia termasuk kombinasi atau gimana ya. Itu teman-teman bisa lengkapi. Kemudian nama zat aktifnya sebagai dekongestan hidung itu apa? Ada phenylephrine, phenylpropanolamin, oxymetazoline, pseudoephedrine, triprolipin, nanti ditambahkan aja. Materinya sudah saya tambahkan atau berikan tadi ke PJ ya. PJ-nya ada Nurmaya ya. Sudah terima yang tadi saya kirim? Sudah? ST Nurmaya lagi join nggak? Di partisipan sih belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Karena di sini pun juga belum dibaca nih.
Saya kirim kemana tuh? Tunggu aja ya dari Nurmaya ya nanti ya, Di chatbox materi juga kedua tuh. boleh, Pak. Di chatbox. Oke, bentar ya. Ya. Bapak mau nanya, Pak. Kalau Ya, misalnya batuk itu karena efek samping obat, Pak. Dia hmm, biasanya pakai obat apa, Pak? oke. Sebentar, saya kirim dulu ini. Baik, samping obat ya. Hmm, udah nyampe belum tuh? Sudah, Pak. Sudah, Terima Pak. kasih. Ada 2 ya? Baru satu, Pak. Nomor 1 ini yang udah masuk apa? Antasida. Antasida. Enggak. Yang baru belum. Oh, karena saya sedang buka, dia nggak bisa. Saya tutup dulu. Ya, oke. Tadi saya ke pertanyaan Sally tadi ya. Jadi kalau ketika seseorang batuk akibat dari efek samping obat, ya. Artinya ketika seseorang mengalami efek samping batuk, coba dicek dulu itu apakah batuk yang disebabkan itu akibat dari perangsangan dari sistem pernapasannya yang terangsang sehingga gatal atau peningkatan mukus yang berlebihan, atau batuk yang disebabkan akibat dari eh, sistem renin angiotensin aldosteron di dalam tubuh seseorang. Bedanya apa? Kalau sistem renin angiotensin aldosteron itu sistem yang menyebabkan terjadinya peningkatan bradikinin. Salah satu Bradikinin itu salah satu bagian ya di dalam darah kita yang memang protein itu menyebabkan efek samping batuk, tetapi tidak bisa diobati dengan obat batuk biasa. Teman-teman mungkin familiar dengan obat captopril, pasti tahu ya. Itu kan salah satu obat yang memang meningkatkan efek bradikinin. Ketika bradikinin ini semakin banyak, itu batuknya akan terasa. Jadi selama minum obat tersebut akan batuk terus. Ya, solusinya gimana kalau udah seperti itu? Artinya memang orang tersebut tidak bisa atau tidak cocok menggunakan obat tersebut. Maka digantilah dengan obat-obatan yang memang efek samping batuknya jauh lebih ringan atau malah nggak ada. Makanya obat-obatan pun berkembang karena efek samping itu yang terjadi akibat obat tadi, sehingga si peneliti bikin obat-obatan dengan sistem renin angiotensin aldosteron juga RAA, tetap dengan sistem itu tapi dijabarkan lagi ke bawah. Mungkin di farmakologi molekular teman-teman sudah dapat harusnya ya, itu di bagian obat-obatan hipertensi khususnya ya, itu ada angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan enzim S, angiotensin converting enzim. Dirubah menjadi angiotensin 2 tujuannya supaya apa? Supaya nanti dia menjadi aktif.
sehingga nanti menyebabkan tekanan darahnya turun. Tetapi di satu sisi bradikininnya itu meningkat. Bradikininlah yang menyebabkan efek samping batuk itu. Makanya orang batuk karena kaptopril, ya dokter menganjurkan pakai andesartan, pakai valsartan, pakai telmisartan. Walaupun losartan karena masih ada juga efek batuknya, ya. Gitu. Jadi kalau efek samping obat batuk tersebut, salah satunya itu seli mual batuk akibat dari efek obat-obatan diberikan untuk obat darah tinggi, khususnya yang ACE inhibitor seperti captopril, lisinopril. Lisinopril lebih ringan dibanding captopril. Ramipril agak lebih ringan karena mereka berusaha untuk membuat generasi selanjutnya supaya efek samping batuknya semakin berkurang. Tapi tetap ada. Bahkan sartan pun, kalau sartan masih ada efek samping batuknya. Tapi kalau udah kandesartan, valsartan itu semakin berkurang efek samping batuknya. Gitu, Sally. Iya Bapak, jadi solusinya berarti mengganti obatnya gitu. Iya, solusinya harus seperti itu. Nggak bisa karena batuknya kadang mengganggu sekali. Ketika batuknya mengganggu, itu nggak bisa diobatin dengan obat biasa. Ya nggak bisa diobatin karena bradikinin itu di dalam darahnya nggak akan berkurang. Maka ganti dengan yang lain, walaupun resikonya harganya lebih mahal ya. Harganya pasti lebih mahal. Karena golongan satan itu versi terbarunya. Satu lagi boleh Pak? Ya, silakan. Jadi tuh yang kemarin itu bentar ya Pak. Hmm. Kemarin itu ada kasus Pak, ada pasien dia itu pasien diabetes mellitus mengalami kembung karena penggunaan akarbos. Kemudian untuk mengobati kembungnya itu kami juga agak bingung gitu Pak, karena kan dia efek samping dari obat. Berarti salah satu solusinya adalah mengganti obatnya gitu ya Pak? Ya, bentar. Oke, jadi ya, ini kan efek samping juga ya, walaupun nggak batuk, tapi kan efek samping obat juga. Akarbos itu obat diabetes yang memang menghambat enzim yang ada di saluran pencernaan, khususnya enzim enzim yang ada, saya lupa nama enzimnya ya, enzim akarbos, alpha glukosidase inhibitor AGI ya. Alpha glukosidase inhibitor itu biasanya memang enzim yang membantu proses absorpsi yang ada di dalam saluran cerna. Jadi sebelum makanan masuk ke dalam darah, dia hambat tuh si makanan tersebut. Jadi penyerapannya dihambat. Semakin berkurang penyerapannya semakin berkurang, maka eh, kadar gula darahnya nanti akan diharapkan semakin berkurang. Dia makannya banyak, tapi dibuat delay, dihambat. Jadi ketika masuk ke dalam usus, sudah mulai diabsorpsi, dia hambat. Sehingga terlambat tuh untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga kadar gula darahnya nggak tinggi. Konsepnya di situ. Jadi mencegah ya. Cuma efek sampingnya apa? Flatulen. Efek sampingnya apa? Kembung. Efek sampingnya apa? Buang-buang angin. Cuma biasanya itu terjadi pada seminggu pertama, seminggu atau 2 minggu lah. Setelah itu sih pasiennya sih nggak akan mengalami, mungkin lebih ringan, bahkan nggak ada sama sekali gitu. Cuma terkadang orang seminggu kembung terus, malas ya minum obatnya. Sehingga kalau memang orang tersebut kembung akibat obat, ditambah lagi memang dia ada gangguan dispepsia, baik gastritis atau kalau sudah mengalami ulkus peptikum, udah terjadi luka pada lambungnya, itu sangat mengganggu tuh, karena kambuh dan nyeri biasanya kalau gitu. Maka pengobatannya apa? Tidak bisa lagi menggunakan akarbos. Pakailah yang lain. Banyak pilihan obat diabetes yang lain yang memang dapat mengontrol gula darahnya, tapi tidak menyebabkan efek kembung. Macam-macam tuh. Salah satunya misalnya kayak vildagliptin, linagliptin. Itu obat-obatan yang memang sama-sama bekerja di saluran pencernaan, tapi tidak menyebabkan kembung.
dia menghambat enzim di PP4, di peptil peptidase 4. Itu yang dihambat sehingga terjadi penghambatan hormon inkretin namanya. Hormon inkretin ini yang mengatur juga penyerapan gula darah. Sehingga obat-obatan ini pun sebenarnya bisa diklaim juga tidak menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas, justru memperbaiki dari kerusakan sel beta pankreas. Jadi pilihannya, coba cari pilihan yang lain yang lebih cocok untuk pasien tersebut. Makanya pengobatan setiap orang itu bisa beda-beda, tergantung dari respon setiap orang. Penyakitnya sama, mungkin parahnya sama, tapi efek yang ditimbulkan obat tersebut itu beda-beda. Efektivitasnya beda, efek sampingnya pun juga akan beda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau yang obat akar bos tadi, biasanya satu minggu rata-rata ya. 1 minggu itu akan berkurang. Cuma masalahnya nih akar bos kan makannya itu kan pada saat sedang makan ya. Durante sunam, DC dia di situ. Makan suapan pertama, baru nyuap 1, minum obat. Jadi kalau udah minum obat, nanti baru lanjutkan makannya. Jadi makanan yang barengan masuk tadi, itulah yang akan dihambat penyerapannya oleh si obat tersebut. Bukan pada saat perut kosong. Makanya obat itu mencegah ya. Makanan masuk, di dalamnya dihambat enzimnya, jadi makanan tadi itu cuma lewat aja. Kenyang dirasain perut, tapi tidak masuk ke dalam darah. Sehingga tujuan akhirnya kadar gula darahnya nggak tinggi. Makanya kenapa minumnya pada saat makan gitu obatnya. Gitu, Sally. Jadi kalau kita saranin pakai obat kembung itu sebenarnya nggak terlalu efektif ya Pak, berarti Pak. Jadi Kalau lebih pakai obat kembung seminggu pertama nggak efektif, kurang. Efektifnya untuk mencegah kalau memang dia mengalami kembung akibat dari gangguan dispepsianya itu bisa. Tapi kalau kembung akibat gangguan enzim tersebut itu agak sulit. Kecuali orangnya sudah biasa pakai. Tapi lama nggak pakai, kemudian pakai lagi, terkadang ada juga kasus mulai lagi tuh kembung lagi di awal-awalnya. Tapi setelah itu semakin ringan. ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Bapak mau nanya, boleh? Ya, silakan. Setiawal. Kalau untuk batuk, jadi misal ada seseorang yang sebelumnya sudah berobat di rumah sakit ataupun puskesmas untuk berobat batuk. Lalu dia tidak sembuh batuknya, jadi dia membeli obat lagi ke apotik. Sebenarnya itu tuh kita kasih obatnya itu melanjutkan obat sebelumnya atau mengganti obat batuknya ya Pak ya. Dan misalkan ada antibiotik, sebelumnya kan udah dikasih antibiotik di rumah sakit ataupun puskesmas. Apakah itu dikasih lagi atau dilanjutkan? Maksudnya antibiotiknya udah habis nih. Apa kita kasih lagi antibiotik yang sama atau tidak perlu gitu Pak? Oke. Artinya orang suka medikasi ya buat batuknya ya. Dia udah ke dokter tapi nggak sembuh. Habis itu ya ngobatin sendiri aja deh. Datang ke apotek, siapa tahu syukur-syukur nanti ada obat yang tepat. Itu kan ya, Alfa ya. Iya Pak, betul. Nah, kadang-kadang gini, ketika seseorang mengalami batuk, ya tadi ya, batuk itu kan penyebabnya macam-macam tuh. Bakterinya pun juga macam-macam. Di saluran pernapasannya pun juga macam-macam. Kalau memang kondisi tertentu yang menyebabkan orang batuk itu bisa jadi dengan antibiotik sudah tereradikasi ya. Artinya bakterinya udah habis lah dengan antibiotik. Tetapi orang tersebut punya alergi terhadap suhu. Kayak sekarang nih, habis hujan gitu kan. Orang-orang yang memang sudah mengalami apa ya, semacam alergi terhadap udara dingin, itu pencetus batuknya tinggi. Nanti harus dicek lagi orang tersebut ada riwayat alerginya apa enggak. Kalau alergi biasanya kadang-kadang obat batuk itu akan lebih efektif ditambahkan dengan obat alergi. Itu. Yang kedua, ketika orang tersebut dalam pengobatan, pantangannya dimakan apa enggak. Ini kejadian sama saudara saya itu usianya udah ini ya, udah 70-an. Anaknya WA saya, ini obat buat batuk yang bagus apa? Udah dikasih kasih ini kok masih tetap batuk ya? Oh gitu.
udah dikasih obat pengencer dahak, udah dikasih obat antitusif, ya dia juga farmasi juga ya, tapi kok nggak bisa juga ya. Terus saya tanya, biasanya pencetusnya apa ketika batuk? Apakah pada cuaca dingin atau pada saat biasa aja terus batuk juga? Terus anaknya bilang, ya habis makan yang bikin gatel, makan gorengan. Jadi pencetusnya ada, makan gorengan, terus makan-makan yang apa yang menyebabkan gatel tenggorokannya, udah mulai batuk lagi. Artinya kan pencetusnya ada. Jadi pasiennya pun juga harus menghindari dari pencetusnya. Yang kedua, waktu itu saya sarankan tambah deh antihistamin satu lagi. Antihistamin apa? Dia belum pernah pakai kan waktu itu. Saya waktu itu berpikir kalau udah sering batuk, dia udah sering batuk, kalau hanya sekedar loratadin atau pemakaian pseudoephedrine, dia udah pernah. Saya tambahkan lagi desloratadin waktu itu. Desloratadin itu biasanya lebih kuat dibandingkan loratadin. Begitu dikasih itu, berhenti langsung. Hari kedua langsung batuknya hilang. Wah, seneng banget kan. Cuma di hari seminggu setelah itu, anaknya cerita lagi ke saya. Ya, obat udah dihentikan, habis itu batuk lagi. Tapi udah mulai makan pantangannya lagi. Kacang waktu itu udah boleh dimakan lagi, yang lain-lain. Jadi, faktor penyebab batuk itu bukan hanya sekedar dari pengobatan, tapi dari pola hidup orang-orang tersebut yang pada saat dia mengalami pengobatan, apakah dia patuh apa enggak. Itu juga berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya, batuk ini kan tadi ada simptom ya, ada gejala. Ini harus dicek lebih detail lagi. Dengan apa ya? Banyak macam ya. Yang biasa kita tahu itu ronsen, lihat di paru-parunya ada permasalahan apa enggak. Ada flek apa enggak kalau anak-anak. Kalau ada di situ ya batuk, mulai terasa batuk loh. Jangan-jangan ada TB-nya, Mycobacter tuberculosis, jangan ada. Atau apa, itu bisa dilihat, dicek. Kalau pada orang tua, selain batuk TB bisa juga kadang-kadang orang tua akibat dari pola hidup sebelumnya ya. Kalau merokok dari usia muda, pasti di usia 50, 60, atau 60-an ke atas itu sudah mulai terjadi obstruksi sumbatan pada saluran pernapasan, yang disebut dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, atau COPD ya, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nah, kalau kondisi kayak gitu, itu gejalanya batuk-batuk terus tuh. Walaupun dia udah minum obat, kemudian berhenti minum pakai antibiotik, nanti setelah itu batuk lagi. Karena sudah terjadi emfisema. Emfisema itu kerusakan pada si paru-parunya. Dan itu sifatnya selalu progresif. Nggak akan kembali ke semula. Lama-lama makin sesak, lama-lama makin berat, ya itu salah satunya bisa menyebabkan kematian pada orang tua. Ya. Nah itu batuknya datang ke apotek, terus kasih obat batuk apa lagi? Agak susah ya. Makanya mau dicek dulu kira-kira penyebab utamanya apa si batuk ini. Kalau dia memang, oh ternyata masih minum kaptopril, dia batuk-batuk, ya stop dulu kaptoprilnya. Tapi kalau dia batuk, ada pencetusnya apa enggak? Biasanya kan ditanya ya sama dokter pencetusnya apa. Atau bisa juga, ya udah sekalian deh ronsen, jangan-jangan ada sesuatu yang memang mengindikasikan batuk itu akibat dari saluran pernapasan yang bermasalah. Salah satunya juga yang non small cell, yang ada juga yang kanker paru tuh. Yang non small cell itu batuknya lumayan kuat tuh. Adanya massa di dalam paru-parunya itu yang kecil-kecil tuh. Itu batuk-batuk juga orang. Makanya banyak hal yang perlu dicek lebih lanjut ketika memang batuk ini yang kita anggap ringan, tetapi kok proses penyembuhannya lama ya. Kok nggak sembuh-sembuh juga, udah dikasih obat ini, obat itu, tapi nggak sembuh. Jangan-jangan ada sesuatu. Makanya dikatakan itu sebagai simptom. Gejala yang menunjukkan ada sesuatu salah loh di dalam itu. Ketika udah dicek ada permasalahannya, baru pengobatannya akan berbeda kan. Kalau dia memang ada Mycobacter tuberculosisnya, tes mantuk juga positif, maka akan diberikan obat-obatan ya selama 6 bulan, minimal sampai 9 bulan, kayak rifampicin dan lain-lain. Tapi kalau memang dia ada asma, ya obatnya apa yang diberikan? Pasti diberikan ada controller, ada reliever, macam-macam tuh. Nanti kita bahas di obat asma. Gitu, Septia apa? Tapi kalau mau obatnya laku, boleh aja, kasih aja obatnya yang aman ya. Cuma Baik. yang relevan ya, yang sesuai. Dia udah pernah pakai, nggak pakai ini, coba pakai yang mungkin pakainya yang bukan mukolitik, tapi pakainya yang antitusif, jadi menekan sistem batuknya. Dextromethorphan aja kan,
Tapi batuknya berhenti. Cepat berhenti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi, teman-teman? Bapak mau nanya, yang ini Pak, praktikum farmakoterapi. Jadi kita kan dikasih studi kasus asma. Di situ ada tulisannya pengobatan terakhir yang diberikan. Maksudnya itu dia itu kan dia itu dirawat ya Pak kan di UGD kan. Maksudnya itu pengobatan sebelumnya atau pengobatan terakhir pada saat dia pulang gitu Pak. Nah, itu kan ada pengobatan terakhir diberikan itu artinya obat yang sebelumnya kan, obat yang saat terakhir dengan gejala yang sama yang pernah diminum. Sedangkan kondisi berikutnya berbeda ya, dia sudah ditambahkan juga adanya pneumonia, betul nggak? Jadi Halo, di waktu yang sebelumnya sebelum dia masuk rumah sakit ini gitu ya Pak maksudnya. Iya, obat terdahulu yang pernah diberikan, obatnya ini apa, obat yang pernah dipakai. Selama ini pakai obat itu, coba dicek obatnya itu obat yang biasa harus dipemakaian jangka panjang, atau obatnya itu hanya pemakaian pada saat kondisi akut di sebelum dia dirawat di rumah sakit itu. Coba dicek. Nah, di kasus itu kan ada pasiennya juga mengalami ada pneumonia juga kan. Jadi tidak hanya sekedar asma, tapi juga mengarah ke infeksi paru. Artinya tidak bisa lagi hanya pakai bronkodilator atau pakai ear liver, tapi udah harus pakai antibiotik di situ. Kelas ini dengan siapa? Farmakoterapi duanya. Mbak apa Pak? Oh, dengan saya. Tapi Iya, offline kan ya? Offline apa online sih? Offline, Offline, Pak. Sama Bapak Offline ya? sama Hari Bu apa? Foni. Hari Kamis. Iya, Pak, hari Kamis. Iya baru berubah sih Pak jatuh. Iya, baru berubah ya. Kayaknya Bu Mary deh di situ deh jadinya. Tadinya Bu Mary sama Pak Leo, Pak. Tadi Bu Mary sama Pak Leo. Sekarang berubah ke saya. Iya, sama Bu Iya, Foni. mau phone. Iya, kok di saya belum muncul ya? Jadi kemarin tuh sempat agak bingung Pak. Kita pikir itu pengobatan terakhir itu pada saat dia mau pulang dari UGD diberikan obat-obat itu. Enggak, kita mau lihat interaksi obatnya. Artinya nggak melihat dari bukan pengobatan terakhir yang dimaksud itu pengobatan sebelumnya. Terakhir dia mau minum obat ini loh. Gitu. Bukan pengobatan, kalau pengobatan yang tadi disampaikan Mas Heli itu pengobatan ketika dia pulang harus diminum kan. Dia pengobatan di bulan sebelumnya dia udah pakai ini. Jadi sebagai gambaran kalau memang udah pakai ini tapi penyakitnya tetap tidak tertangani gitu kan. Atau sebagian tertangani, sebagian enggak. Makanya dia terjadi perburukan. Pada saat perburukan, dibawa ke rumah sakit lagi, dibawa ke UGD, ada obat-obatan baru yang memang diberikan. Kondisi realnya seperti itu ya, ketika ke UGD, obat yang lama kan di rumah, ya ada yang dilanjutkan, ada yang memang stop dulu, pakai dulu obat-obatan yang baru di rumah sakit. Karena kadang-kadang pasien juga nggak bawa langsung ke rumah sakit obat-obatan. Jadi obat yang sudah pakai ini, stop dulu aja. Kecuali obat yang rutin yang harus dipakai ya, mau nggak mau ya. Tapi kalau obat yang memang biasa, yang tidak berhubungan langsung dengan penyakitnya saat itu, stop dulu semua. Dimulai dengan regimen terapi yang baru. Oke, gitu. Makasih Bang. Berarti saya hari Kamis sore ya, saya baru tahu. Ya, hari Kamis sore. Oh iya, jam 4 ya. Oke. Saya dan Bu Foni. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, cukup ya. Saya absen dulu. Berapa orang? 24, berarti 22.
Dia Ayu, Hadir Bapak. terus suaranya cowok tadi. Malah, Hadir, Pak. Yulita, Hadir Bapak. Anissa, Hadir Pak. Travelina, Hadir Pak. Lulu, Hadir Pak. Septi, Hadir. Ayudia, Hadir, Pak. Ananda Sela, Hadir, Pak. Iskandar, Hadir Pak. Oke, Nia, Hadir, Pak. Azahra, Hadir Pak. Salsabila, nggak ada ya? Salsabila tadi kayaknya kelempar deh Pak, sinyalnya keluar masuk. Oh, iya. Kelempar. Nggak pusing ya kelempar ya. Mutiara, Mutiara ini ada nggak? Ada Ada, Pak di Pak. partisipan. Ya, iya. Nia Mulyani, Hadir Pak. Septia Wafa, Indah, Hadir Pak. Siti Askia, Hadir, Ilmi, Sally, Hadir Bapak. Silvi. Hadir Pak. Oke, ada semua ya, 21. Oke. Ya, oke. Saya cukup pertemuan hari ini. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jelek ya. Iya.